Oke guys, sekarang saya lagi ngecek dulu kaki-kaki si Project R 17 nih, ya kan. Jadi yang udah ketahuan nih, yang pertama bagian long tie rod sama rakennya. Nih nggak bisa diputar-putar loh. Ini kan harusnya nggak bisa kayak begini, berarti ini udah loncer. Terus bagian ini nih guys, link stabil. Ini link stabil udah loncer banget sih tuh. Tuh. Ini udah parah ini link stabilnya. Ini untuk yang harus diganti link stabil, long tie rod sama rack end. Untuk karet-karet businya ini masih oke sih kayaknya. Belum ada retak sama sekali guys, masih oke. Jadi kemungkinan ini dari rack end sama ini nih guys, dari link stabil doang. Ini untuk kondisi shocknya, nah udah kelihatan ada bocor-bocor nih, cuman bocornya belum parah. Tuh. Cuman bocornya belum parah. Soalnya yang saya rasain ini mobil masih enak ngayunnya. Kalau kena polisi tidur kita bawa pelan, ya ngayunnya masih enak. Kalau shocknya udah mati kan, kalau kita lewatin polisi tidur terus kita lewatinnya pelan-pelan itu ngejedak. Ini masih oke. Terus mungkin selanjutnya ini di bagian apa ya, bagian support shock kayaknya. Di bagian support shocknya atas sama ininya guys, bearing shocknya. Ini kita cek yang satu lagi. Nah ini yang satu lagi, rolling stabil kena juga. Ini harusnya link stabil susah diputar-putar pakai tangan kayak begini. Terus nah ini juga, ini udah kena, berarti rack end sama long tie rod kanan kiri ganti. Untuk karet businya ini masih oke juga, sama kondisinya kanan kiri guys. Tuh. Belum putus, masih oke. Jadi alhamdulillah nih, ya kan, penggantian sangat sedikit banget. Cuma link stabil sama long tie rod doang, sama karet support atas. Ya ini tergolong sedikit lah ya. Terus untuk bagian kampas rem, ini kampas rem masih lumayan tebal. Masih lumayan tebal. Tadi yang satu lagi belum dicek, kampas remnya. Nah ini masih lumayan lah, masih bisa dipakai untuk kampas remnya. Masih oke. Ya tinggal itu doang mungkin. Cuma long tie rod sama rack end, terus ini deh, apa namanya, link stabil. Kalau shock mungkin nanti kalau nggak ganti baru saya servis aja dulu, ya kan, karena masih diganti masih nanggung, soalnya nggak begitu rusak banget. Nih ini kan kalau ini rusak banget nih, ini mah harus diganti. Kalau shock breaker mah ini kondisinya nanggung, diganti belum terlalu ini, belum terlalu rusak banget, ya kan, buat menghemat budget aja. Oke guys, sekarang kita lanjut cek kaki-kaki bagian belakang. Oke guys, karena konsep di Project R 17 ini mobil standar, jadi untuk baut roda juga saya ganti standar juga. Ini baut roda bawahnya nih udah pada karatan kayak begini tuh, karatan dan juga kotor guys. Nah, jadi untuk baut roda ini saya ganti
Nih, ini udah terpasang. Nah ini sisanya nih yang masih kinclong-kinclong. Hihi. Ini nggak penting-penting amat sih, cuman ya saya pengen kelihatan bersih aja gitu. Di baut roda standar diganti baut roda standar lagi. Tuh. Nggak penting-penting amat sih, cuman saya pengen kelihatan kinclong aja, bersih. Pengen kelihatan bersih aja intinya kayak gitu. Oke, ini baut roda mau saya ganti dulu semua guys. Oke, ini ban udah dipasang dan ciri-cirinya kaki-kaki si Toyota Vios atau Toyota Limo sama aja pokoknya. Ini masih oke tuh. Jarak ini, jarak ban ke fender sini dan jarak ban ke bumper itu sama guys. Tuh, ya kan? Ini kan sama. Ini segini, ini segini. Oh. Yang sebelahnya ini sama juga. Nah, ya kan? Jarak ini sama ini sama. Jadi kalau kalian mau cari Vios atau Vios Limo bekas taksi, ya tinggal dicek aja ininya. Kalau kita beli mobil kan nggak mungkin kita bongkar kaki-kakinya. Nah, yang pertama kita cek ya lihat jarak ini, jarak ban ini. Kalau misalnya dia agak narik ke belakang, nah otomatis itu mobil pernah pernah ngehantem sesuatu lah ya, entah itu ngehantem tanggul, trotoar atau segala macam. Jadi kalau dia posisi bannya mundur ke belakang, itu yang kena antara dua sayap, kalau enggak asbalok. Asbalok itu cross member guys. Ini masih cakep nih. Nih buat yang belakang juga harus sama guys. Antara jarak sini dan kesini harus sama, harus center lah ya. Tuh. Ada yang ininya terlalu mundur ke belakang dan ada juga yang ke depan. Berarti kalau mobil kalian begitu kondisinya, berarti ada yang nggak beres di bagian kaki-kaki ini. Kalau yang belakang sih susah guys benerinnya, karena yang belakang ini nggak bisa di setel. Kalaupun harus dibenerin ya ganti asbaloknya segelondong yang belakang. Cuman masalahnya di asbaloknya bukan, apa di sasisnya. Kalau center gini kan TOP BGT. Oke guys, ini ban belakang udah saya copot. Jadi ini kan bunyi kemarin pas direm. Ternyata ini bekas kaliper bekas kampas rem lengket. Nih. Ini kita putar dulu ya. Nah, tuh, truk. Ya kan? Ini bekas kaliper lengket ini. Jadi kayaknya sini untuk kaliper rem belakang ini harus saya ganti. Nih. Walaupun kondisinya masih tebal ya, untuk kaliper belakang ini harus diganti. Terus di piringannya ada bekas gelombang sih guys. Belum dalam sih. Ini di amplas juga hilang kayaknya. Tapi kalau misalnya nanti udah diganti kaliper, udah diganti kampas rem, tetap masih bunyi, kayaknya harus harus dibubut. Oke, nih mau saya bersihin dulu nih, biar ininya muternya lancar. Jadi bunyinya itu pas direm, cek kayak gitu. Oke guys, ini piringan cakram udah saya bersihin nih. Sekarang permukaannya udah halus. Tadi saya bersihinnya pakai sikat kawat.
pakai sikat kawat guys. Jadi kalau pakai sikat kawat gini permukaannya nggak akan terkikis. Yang terkikis cuma kotorannya doang. Jadi untuk apa namanya, untuk permukaannya ini nggak akan kemakan sama sekali guys. Tetap ya kondisi semula, cuman yang kotor-kotor di sini udah hilang semua. Oke, sekarang kita pasang balik velgnya. Dan nanti kita coba jalan dulu. Ini sebelum diganti kampas rem ya. Jadi nanti kalau misalnya masih bunyi, ya kampas remnya nanti akan saya ganti. Oke guys, pengecekan kaki-kaki udah kelar. Jadi semua penyakit di bagian kaki-kaki sudah ketemu lah ya. Tinggal nyari part penggantinya. Itu guys. Jadi untuk apa namanya, untuk di bagian kaki depan tadi yang kena itu rack end sama tie rod, terus link stabil. Kalau untuk karet bushingnya masih oke. Paling yang kita ganti ini cuman di bagian support shock atas. Jadi support shock atas juga nanti kita cek dulu. Ini guys, cara ngeceknya gini. Nah, kita buka dulu kap mesinnya. Nah, nih ada jarak dikit guys, berarti kemungkinan apa namanya, support shocknya juga ini udah harus ganti. Ini juga sama nih. Dia udah ada celah yang lumayan banyak lah ya. Ini ada sekitar 1 jarian kurang lebih. Ini untuk karet support shocknya nanti bakal saya ganti. Gitu. Kemungkinan juga sama bearing shocknya juga, karena ini pas saya bawa belok kemarin ada suara bunyi dek gitu kadang-kadang, tapi kemungkinan sih dari support shocknya. Dan untuk rakstir ini masih aman sih guys. Ini cara ngecek rakstir gampang banget. Nih, kondisi mesin mati ya. Nah, kondisi mesin mati, setir kita putar-putar kanan kiri. Ada suara duk nggak gitu. Biasanya segini juga kalau raksirnya udah jelek, bunyi guys, dek gitu. Nah, ini masih aman. Untuk raksirnya masih aman. Oke guys, sekarang saya mau coba bawa jalan dulu ini mobil. Ini mau ngetes rem belakang yang tadi. Kalau misalnya masih bunyi berarti piringan cakramnya harus dilepas. Terus kita bersihin depan belakang. Terus untuk kampas remnya harus diganti baru. Soalnya kan ini bekas lengket, otomatis si permukaan kampas remnya ini udah apa namanya, udah nggak rata karena kan lengket. Ya sebagian nempel ke apa namanya, piringan, sebagian lagi yang kesisa di kampasnya guys.